turnamen internasional offline. Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Aji aka Sven. So, yep. Ya, gimana kabarnya kalian, Blay? Semoga kalian baik-baik aja ya di tengah masa sulit ini, amin. Sebelumnya gue mau ngingetin kalau ini tuh bakal jadi konten yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi pastiin kalian simak, tonton sampai habis. Karena gue mau menjelaskan dari banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya ke gua. Bang, playoff ini lanjutannya gimana, Bang? Kalau playoff menang masuk ke FFVM apa enggak? Nah itu, gua pengen menjelaskan tentang apa sih ini playoff, apa sih ini nanti play-in, apa sih nanti bla 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 yang ada nanti di FFVM 2021 Spring gitu ya. Pastiin kalian simak benar-benar, tonton sampai habis, inget ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue pengen kalian untuk pencet tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Habis itu pencet tombol like, tombol share, dan komen di kolom komentar pendapat kalian tentang konten gue kali ini. Dan mungkin kalau kalian punya ide konten, boleh komen juga kolom komentar, oke? Nah, next. Jadi gue mau menjelasin tentang sistem turnamen yang akan berlangsung nih dikit lagi gitu. Nah, ini, jadi konten ini tuh gue ambil ketika pas tanggal 26 gitu ya. Jadi playoffnya besok, by the way. Jadi kalau kalian nonton konten ini pasti playoffnya udah kelar. Cuman kan ini banyak banget nih yang nanya, Bang, ini yang menang playoff kemana lagi? Apa langsung FVM apa gimana? Nah, tonton nih, simak. Gue omongin sekali lagi, simak baik-baik gitu ya. Jadi ini playoff gitu ya. Karena kan playoff kan adalah kumpulan dari tim-tim yang gak lolos dapet golden ticket di FFML Divisi 1 gitu. Ya kan, kayak kita tahu di grup A-nya itu ada Onyx sama Sesmizu. Terus juga di grup B ada teman-teman RBR sama RRQ. Di grup C ada DG sama Yoge gitu kan. Nah, tim-tim yang gak lolos di tiap grupnya itu bakal main di playoff ini, which is itu besok. Which is itu kalau kalian udah nonton konten ini berarti playoffnya udah kelar gitu. Tapi ini harus tetap kalian tonton karena gue bakalan menjelaskan spoiler yang wajib kalian tahu di akhir video nanti. Oke, ini playoff ya. Udah pada tahu ya berarti ya, playoff ya intinya ya. Ini playoff. Nah, ini dia. Ini mungkin secara skema ini udah gue catat di spreadsheet di Google Sheet. Nih tuh, di rank 3 sampai 6 tiap grup itu bakalan masuk ke divisi 1 playoff gitu ya. Yang tadi nih, yang tadi. Mereka ini bakalan bergelut ya kan, dan nanti top 6 tim terbaiknya bakal lanjut ke babak fase play-ins, which is play-in itu gue juga belum tahu jadwalnya kapan gitu ya. Nah, dan top 7 sampai 12 tim ini bakalan masuk ke arah final group gitu ya. Jadi buat temen-temen playoff yang harus pas di rank 7 sampai ke 12 itu harus turun gunung ke babak final grup FVM 2021 Spring yang sifatnya open qualifier gitu ya. Dan ini kembali lagi gue ingetin, yang top 6 tim terbaik dengan poin terbanyak di playoff bakal melaju ke babak play-in, bukan langsung grand final. Ingat, bukan langsung grand final. Catat ya. Next, di bawah sini gue juga udah bikin breakdown listnya, yaitu final group FFVM 2021 Spring, dimana di tiap grupnya ini udah ada grup masing-masing, grup A sampai grup C. Ini beda grup, beda match day nih ya, beda hari ini berarti ya. Jadi semua teman-teman yang dari open qualifier ini dikumpulin jadi satu. Jadi ada berapa grup nih? Kalau A, B, C, D, E, F, G berarti ada 7 grup. Masing-masing grup itu ada 3 tim kalau gue gak salah ingat ya kan. Mereka bakal disebar kayak gini kurang lebih. Ini masih pemaparan gue aja ya secara random. Gue nggak tahu ini exact pasti kayak gini apa enggak, dan pembagiannya kayak gimana, tim-timnya gimana. Yang pasti kayak gini kurang lebih. Nih, lanjutan dari sisa slot yang ada itu, ada 6 slot untuk teman-teman divisi 1 yang harus puas turun ke babak grup final, yaitu peringkat 7 sampai 12. Itu kesini nih, dibagikan kalau 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 tim nih ya kan. Berarti dibagi jadi 2 di tiap grup A, B, C. Yang mana ini pasti beda match day, beda hari nih ya. Makanya lu simak, lu kawal terus nih acara gitu kan dari FFVM 2021 Spring final group. Terus sisa slotnya ini ada dari teman-teman divisi 2 yang nggak lolos dapet golden ticket ya kan. Karena kita tahu kan di divisi 2 itu yang lolos dapet golden ticket itu ada Siren di grup A, di grup B nya itu ada Bonafide, di grup C nya ada NGID. Nah, tim-tim yang gak lolosnya itu masuk ke final group. Jadi nggak kayak divisi 1. Kalau divisi 1 tuh eksklusif banget, jalur playoff dulu terus turun lagi ke final group gitu kan. Tapi kalau divisi 2 langsung
masuk final grup, gak ada playoff-playoffan gitu ya. Nah, dia di final grup ini dari tiap-tiap tim yang gak lolos di divisi 2 gitu ya, gak dapet golden ticket, which is itu hashtag 2 sampai hashtag 4 di tiap grupnya gitu ya. Nih itu udah kebagi nih. Jadi ada 9 tim masuk ke sini semua. Jadi tiap grup, sekali lagi gue ingetin, tiap grup match day ini beda hari pertandingannya gitu. Misalkan grup A di hari apa, di grup B di hari apa, di grup C di hari apa gitu. Oke, sebelum kita masuk ke arah play-in. Jadi nggak dari playoff habis itu langsung play-in, tapi ke grup final dulu nih, ke final grup dulu gitu. Nah, tujuannya ke final grup tuh ngapain sih? Final grup itu kita mencari 6 tim terbaik untuk melaju ke babak play-in ya. Kayak yang tadi kita udah lihat nih di sini, kan playoff tuh ada abang-abang jago nanti yang top 1 sampai 6 itu lolos ke play-in. Ya gak sih? Nah, 6 tim sisanya lagi tuh dari mana, Bang? Nah, nih gue jelasin. 6 tim sisanya bakalan diambil dari masing-masing grup final. Jadi di grup A bakal cari 1 orang aja top 1 atau yang paling tinggi punya poin di tiap grup-grupnya. Ya kan, di grup finalnya itu dapetin 1 tiket untuk ke babak play-in. Oke, babak play-in itu berarti dari tiap grup cuman dapat 1 slot. Misalnya salah satu dari tim ini, entah itu divisi 1, entah itu divisi 2, atau entah itu teman-teman dari open qualifier, dia dapat 1 tiket. Berarti total dari 3 grup ada 3 tiket. Oke, ingat ya, 3 tiket berarti gini, dari playoff ada 6, dari grup final atau final grup ada 3 laginya dari mana? 3 laginya itu nanti tuh nih tuh gua udah bikin juga nih rundown yang kurang lebih menggambarkan seperti itu. 3 timnya lagi bakalan datang dari teman-teman divisi 2 yang kemarin dapat bintang. Jadi teman-teman dapat bintang, selain dia dapetin tiket menuju ke divisi 1, itu nggak langsung auto dia masuk divisi 1. Dia harus melalui babak fase play-ins dulu untuk main di FFVM 2021 Spring Grand Final. Oke, udah paham belum sampai sini? Mereka semua nih berarti gini, nih gue rundownin lagi ya, gue runutin lagi, gue breakdown. Maksudnya teman-teman dari divisi 1 itu kan ada 6 slot terbaik nih di sini. Jadi selain dia lolos dari playoff itu, dia nggak langsung masuk ke grand final, tapi masuk ke play-ins dulu, ya kan? Terus ini ada 3 tim dari divisi 2, which is itu juara grup ABC-nya, Siren, NJID sama siapa ya? Bonafide. Terus 3-nya lagi ini dari ini nih, final grup A, final grup B, final grup C gitu ya. Which is itu di sini. Nah, jadwalnya gue juga belum tahu pasti nih, ini jadwalnya kapan-kapan aja. Cuma setahu gue udah di-up di FF Sport ID, Blay. Ya, jadi kalian bisa follow FF Sport ID ya kan, dan jangan lupa juga follow Instagram gue. Karena di sana banyak info-info juga kadang gue share. Oke, kayak gitu intinya. Ini tentang play-in. Play-in itu buat nyari apa lagi sih, Bang? Kok ada playoff, ada play-in, terus grand final kapan? Nah, grand finalnya itu di sini. Ini gue juga kasih info kalau top 6 tim terbaik bakal melaju ke babak grand final. Grand final FFIM 2021 Spring. Gitu ya, dimana FFIM 2021 Spring ini agak-agak wow gitu. FFIM 2021 Spring ini bakalan ambil top 6 terbaik dari play-in gitu. Karena sisa 6 tim terbaik lanjutannya itu ya yang abang-abang divisi 1 yang kemarin juara grup gitu ya kan. Yang juara grup sama runner up grupnya itu kayak Onyx, Olympus, Sesmizu, terus siapa ya? DG, IOG, terus sampai lagi tuh RRQ sama RBR gitu ya. 6 kan, tambah 6 yang dari abang-abang play ini. Oke. Nah, di sini kurang lebih penjabarannya. Tuh, udah gue kasih jabaran. Oke. Ini penjabarannya begini. Udah paham ya sampai sini ya berarti ya. Jadi buat tim-tim favorit lu nih yang harus main di playoff, lu dukung biar dia lolos, biar dia nggak jatuh dulu nih ke babak mana? Ke babak grup final gitu. Karena kalau ke babak grup final agak-agak repot gitu ya. Dia harus bekerja keras. Bener-bener kayak mainnya tuh banyak banget gitu. Kalau misalkan lu lolos di top 1 sampai 6 sini di playoff, lu tinggal nunggu di play-in. Lu tinggal nunggu di play-in sini gitu. Tim abang-abang jagoan lo tuh. Tapi kalau abang-abangan lu kalah nih, pada jagoan-jagoan lu kalah dari top 7 sampai 12, itu main dulu di final grup. Dan final grup lebih sadis lagi. Diambil cuma 1 tim doang nih di final grup nih. Ya Allah, gitu deh kurang lebih ya Bla ya. Jadi persaingan kompetitif semakin keras lagi. Dan ngomongin grand final FFIM 2021 Spring, ini bakalan jadi hal yang kita pertanyakan juga. Bang,
itu juara dari FFIM kemana ya bang ya? Nah ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini, karena kan udah banyak juga tuh spoiler-spoiler yang ngasih tahu kalau bakal ada FFWS gitu ya kan. Nah, ini kemarin banyak banget nih yang nge-share ini. Terus juga banyak yang bilang ke gue, bang, bikin konten tentang penjelasan FFWS. Nah ini, FFWS Free Fire World Series 2021 April Grand Final. Jadi udah bisa dikonfirm. Ini udah bisa dikonfirm kalau misalkan udah masuk Liquipedia, kurang lebih sekitar 80% sampai 90% kebenarannya lumayan gitu ya, lumayan top, lumayan akurat gitu ya. Tinggal nanti mungkin autor dari Liquipedia bakalan revisi-revisi lagi beberapa info-info yang mungkin belum masuk, karena ini belum semuanya full masuk ya. Kalau boleh gue kasih tahu ke kalian juga, ini belum semuanya rampung infonya. Tapi nah ini yang kemarin diomongin sama warga-warga Free Fire nih, FFWS gitu ya. Dan yang paling menariknya lagi, ini yang bikin tercengang-cengang di Buya, di Free Fire FYI, si Gibran, apa segala, dan media-media Free Fire tuh ini. Dia itu mainnya offline type-nya ya, kalau lu perhatiin tuh. Tipenya offline. Turnamen internasional offline gitu ya. Kita harus ingat, terakhir ada turnamen offline internasional kayak FFWC, kayak FFAI, offline Indonesia juara. Iya gak sih? Dan prize pool-nya gak main-main nih di sini nih. Lu lihat tuh. 2 juta dolar. 2 juta US dollar. 2 juta US dollar tuh berapa ya? 2 juta dolar itu setara dengan 28 M. Wow. Lu kalau punya 28 M mau ngapain lah? Ya, intinya itu ya. Ini sudah dilansir di Liquipedia, dan kita doakan aja semoga ini beneran terjadi. FFWS offline. Dan ngomong-ngomong soal offline, ngomong-ngomong soal prize pool yang luar biasa, oke, gue punya spoiler yang lebih menarik lagi. Nah, kita bakal breakdown dulu sedikit. Terakhir tuh FFWS itu kan ada di Brazil, Rio de Janeiro. Nih yang juaranya Corinthians tuh ya kan. Nah, sebelumnya kan ada FFWC yang di Thailand, yang juara iya benar, Bangkok Thailand, yang juaranya itu EVOS Capital atau EVOS Esports yang kita tahu sekarang gitu kan. Offline tuh. Iya gak sih? FFWS kita ke-skip karena memang satu dan lain hal kita nggak dapat hasil terbaik bersama teman-teman Dranix. Tapi ngelihat yang 2020 sebenarnya ternyata ada FFWS juga di 2020 sama FFWC 2020. Cuman karena masa sulit ini, kayak masa pandemi, masa covid shit ini tuh, kalau lu perhatiin jadi harus cancel. Padahal kalau lu lokasinya lu lihat, kalau lu lihat itu lokasinya Blay ya, lokasinya lu lihat nih, Jakarta. Jadi udah ada omongan-omongan, udah ada opini-opini atau wacana-wacana kalau FFWC atau FFWS nih bakalan ada di Jakarta gitu offline-nya. Cuman karena gagal ya kan di 2020 nggak jadi di Jakarta. Tapi yang bikin gue gak excited ini kan berarti nextnya 2021 Free Fire World Series gitu kan, atau FFWS. Ini kan tadi udah diinfoin kalau dia offline sifatnya. Nah sekarang di sini udah ada info to be announced, atau TBA. Ayo jujur gue gregetan sih ini kalau bener-bener terjadi. Lu tahu kan apa yang gue maksud? Lu tahu kan pasti apa yang gue maksud kan? Yes. Gue berharap ini bisa aja. Gue berharap ya jujur, semoga ini offline event di Indonesia. Asli kayak FFAI pada zamannya waktu itu gitu ya, di Indonesia juga. Terus kita lihat Yogi juara. Siapa di sini yang pengen lihat FFWS turnamen internasionalnya bakalan digelar di Indonesia? Komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian? Menurut kalian kira-kira ini FFWS 2021 ini bakalan ada di mana? Kalian setuju gak kalau misalkan FFWS ada di Indonesia? Sebutin alasannya kenapa. Dan kalau kalian gak setuju dan punya pendapat lain FFWS bakal di mana, coba komen juga di kolom komentar, oke? Gue bakalan pantau kolom komentar kalian. Dan setelah kita ngomongin tadi prize pool, kita juga udah ngomongin venue yang katanya offline. Insya Allah offline ya, kita doain aja yang terbaik. Semoga pandemi shit ini juga cepet kelar, biar ini beneran make it real jadi offline. Karena aduh, kalau kata Bang Ipul aja tuh, aduh, gua kemarin tuh cuman pastur online gitu, harga 200 juta kalau kata Bang Ipul gitu ya, pas yang turnamen sebelumnya. Nah ini juga ada info tambahan nih Blay ya, dari Liquipedia. Dilansir dari Liquipedia, rangkaian
World Series atau Path to World Series ini terbagi jadi beberapa bagian bumi atau bagian negara gitu, atau bagian benua gitu ya. Ada dari Amerika tuh ada di sini Free Fire Latin Amerika, terus juga ada Liga Brazil atau LBFF nih. Terus ada Showtime Asia-nya tuh ada Arena of Survival, FFVM, terus ada Pro League Thailand, ada MCP Majors. Terus di Showtime Asia-nya tuh ada Bangladesh Championship, ada India Championship, ada Pro League Pakistan juga. Terus ada Free Fire Spring Cup. Ini Free Fire Spring Cup setahu gue Thailand, bukan Thailand, Taiwan. Terus ada di Europe, Middle East sama Afrika atau EMEA. Ini tuh ada Europe Pro League, ada Arab League nih MENA setahu gue. Sama Free Fire Pro League CIS. Nah, CIS ini tuh terbagi dari beberapa cakupan negara. Setahu gue, kalau gue nggak salah inget, itu ada Rusia, ada Kazakhstan, ada Ukraina, ada Armenia, terus ada Azerbaijan, ada Belarus, Moldova, Uzbekistan, terus Kyrgyzstan, Georgia, Tajikistan, dan juga Turkmenistan. Nah itu banyak deh tuh istan lah ya, negara-negara istan lah ya itu pokoknya ya. Jadi ini gede banget dari Europe, Middle East, dan Afrikanya. Artinya apa? Artinya Free Fire-nya ini semakin besar juga gitu tandanya. Ini semua berkat teman-teman dari Survivors juga, dari lulus semua yang mainin FF-nya, yang mainin Free Fire, dan juga lu dukung sini sportsnya. Dan ini hasil gitu, bisa gue bilang ini adalah hasil positif menurut gue. Karena apa? Free Fire semakin membesar, dan tadi juga sempat udah di notice juga kalau prize pool-nya itu around 2 juta US dollar. Jadi ini sekarang benar-benar menjadi sebuah concern menurut gue untuk gue dan juga teman-teman Survivors di rumah harusnya untuk main Free Fire dan juga dukung, kawal terus kompetitif Free Fire scene apapun itu, entah itu major, entah itu minor. Semuanya harus kita kawal sebagai komunitas supaya apa? Supaya kompetitifnya semakin seru, semakin meriah, dan semakin menghibur kita semua juga. Dan pesan gue mungkin untuk teman-teman yang nonton ini rangkaian acara ini, kalau seandainya lu punya tim favorit, ingat lu boleh dukung, tapi lu nggak boleh ngehujat tim lain gitu. Jangan saling hujat, dukung aja tim favorit lu, fokus dukung tim favorit lu, fokus memberikan energi positif ke tim favorit lu, sampai sana aja gitu. Supaya apa? Supaya panutan lu juga seneng gitu ngeliat kolom komentar, ih asik-asik nih, supporter gue pada enak gitu, pada oke, pada keren gitu ngedukungnya tanpa saling hujat gitu. Dan nanti pesan gue nanti mungkin di internasional, di FFWS ini kalau seandainya bakalan ada beneran offline, tolong dijaga attitude-nya teman-teman dari Survivors ya. Jangan sampai ada huru-hara atau toxic. Aduh, udah kurang dah pokoknya dah ya. Tapi untuk tim mana aja yang bakalan bertanding nantinya, bakalan mewakilkan tiap negaranya, itu kan masih harus nunggu. Kayak FFVM aja kita belum tahu yang bakalan wakilin Indo siapa. Menurut lu sendiri yang bakalan wakilin Indo itu siapa sih, Blay? Coba komen kolom komentar, sertakan alasannya ya. Gue mau lihat lu pada punya komentar itu bisa menganalisa apa enggak gitu ya. Dan buat regional lain juga lagi ongoing liganya sambil nunggu. Jadi siapa yang setuju nanti gue buat konten ini lanjutannya tentang details atau tim-tim yang bakalan bertanding itu siapa aja dan petnya bakal gimana. Karena tadi kalau gue gak salah inget, ini infonya jatuhnya total timnya itu ada sekitar lebih dari 12 tim. Berarti bakalan ada fase playoff-nya dulu, sama mirip-mirip kayak FFCS kemarin lah ya kalau gitu. Itu aja mungkin konten dari gue. Semoga konten ini bisa jadi bahan informasi buat lu semua dan bisa bermanfaat. Dan kalian semua yang udah paham dari konten ini, yang udah ngerti dari apa yang gue jelasin, bisa tolong bantu share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang bebal itu, yang kurang itu tentang info turnamen, yang katanya ngefans tapi jadwal turnamen gak tahu, bisa tahu dari segi jadwal turnamen. Oke? Kalau gitu gue Ajis Fendi Sokin pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you guys in the next videos, bye bye.